warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Fitria dari Manajemen Keuangan 5C Reguler Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya di sini akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Manajemen Kewirausahaan, yaitu pada nomor pertama. Jelaskan mengenai kondisi negara Indonesia yang akan menikmati bonus demografi namun terbentur situasi kondisi pandemi COVID-19 dan apa solusinya dalam mengatasi lapangan kerja bagi para pekerja produktif. Bencana di puncak bonus demografi. Bonus demografi yang harusnya ada di depan mata di tahun 2021 kian sulit diraih karena pandemi. Meski kecil, peluang untuk menjadi negara kaya itu masih ada bila diikuti upaya bersama-sama. Salah satu persyarat tercapainya bonus demografi adalah tersedianya lapangan kerja berkualitas. Pandemi COVID-19 yang terjadi setahun jelang puncak bonus demografi membuat harapan memetik bonus makin suram. Proyeksi penduduk Indonesia 2015 sampai 2045 menyebut puncak bonus demografi Indonesia akan berlangsung pada 2021 sampai 2022. Saat itu, 100 penduduk produktif berumur 15 sampai 64 tahun hanya akan menanggung hidup 45,4 penduduk tidak produktif, yaitu anak-anak kurang dari 15 tahun dan lansia lebih dari 65 tahun. Secara nasional, Indonesia memasuki era bonus demografi sejak 2012 dan diprediksi berakhir tahun 2037. Bonus demografi adalah periode saat tanggungan 100 penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif suatu negara di bawah 50. Artinya, 100 penduduk produktif hanya menanggung beban kurang dari 50 orang. Kondisi itu adalah potensi besar bagi suatu negara untuk melompat menjadi negara kaya. Akibat kecilnya beban yang ditanggung, peristiwa ini hanya terjadi sekali dalam sejarah suatu bangsa. Namun, untuk bisa mendapatkan bonus itu dibutuhkan sumber daya manusia yang baik, lapangan kerja berkualitas, masuknya perempuan di pasar kerja, dan besarnya tabungan masyarakat. Namun, pandemi COVID-19 yang berlangsung di Indonesia sejak Maret 2020 membuat impian Indonesia untuk mencapai bonus makin sulit. Sebelum pandemi terjadi, banyak ahli kependudukan sudah menyaksikan kemampuan Indonesia mendapat bonus tersebut. Pandemi membuat ancaman tak tercapainya bonus demografi makin nyata. Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakemas 2020 yang diumumkan Februari 2020, sebulan sebelum kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan, Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja sebesar 137,91 juta orang atau setara 2 kali penduduk Thailand, lebih 4 kali penduduk Malaysia, dan hampir 24 kali penduduk Singapura. Dari angkatan kerja sebanyak itu, 131,03 juta orang bekerja dan 6,88 juta menganggur. COVID-19 mengubah semuanya. Pada Juni 2020, Kementerian Tenaga Kerja Kemnaker memperkirakan ada 1,7 juta pekerja kehilangan pekerjaannya. Jumlah itu masih bisa bertambah 2,92 sampai 5,23 juta hingga akhir tahun ini. Sedangkan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menyebut ada 6,4 juta pekerja menganggur gara-gara corona. Sementara proyeksi Center of Reform on Economics Indonesia menyebut dengan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2020 sebesar 2,97%,
maka penganggur di bulan April sampai Juni bisa bertambah 6-9 juta orang. Pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 2020 diperkirakan minus 7% hingga minus 3%. Dengan minusnya pertumbuhan ekonomi, dipastikan jumlah penganggur akan bertambah besar. Semua jumlah penganggur itu belum memperhitungkan pekerja non-formal yang porsinya jauh lebih besar dibanding pekerja formal. Hantaman corona pada pekerja informal tak kalah dahsyat, terlebih banyak di antara pekerja non-formal yang mengandalkan pendapatan hari ini untuk hidup esok hari. Belum lagi ditambah pekerja migran Indonesia, baik yang legal maupun ilegal, yang terpaksa harus balik ke Indonesia akibat terbatasnya pekerjaan di berbagai negara tujuan pekerja. Migran yang juga terdampak corona, kembalinya mereka ke daerah asalnya atau menetap sementara di daerah perbatasan akan makin membebani daerah. Studi Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, dan LDUI pada 24 April sampai 2 Mei 2020 memperkirakan akan ada 25 juta penganggur baru akibat terhentinya usaha dan tidak ada pekerjaan bagi pekerja bebas dalam 2-3 bulan sejak studi. Jumlah penganggur itu terdiri atas 10 juta pekerja mandiri atau berusaha sendiri dan 15 juta orang pekerja bebas atau pekerja keluarga. Lonjakan penganggur menjelang puncak bonus demografi itu tentu menyedihkan bagi Indonesia. Pasokan tenaga kerja produktif yang melimpah justru tidak bisa terserap pasar atau tidak bisa berusaha mandiri akibat pandemi COVID-19 yang belum jelas sampai kapan akan berakhir. Meski pemerintah telah menyiapkan kenormalan baru untuk mengatasi dampak ekonomi dan kesehatan akibat corona, hal itu bukan otomatis akan langsung menghidupkan kembali dunia usaha. Tingginya pengangguran itu otomatis akan meningkatkan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin yang pada September 2019 mencapai 9,22% diperkirakan akan naik jadi 10,86% pada tahun ini. Kemiskinan itu akan makin mempersulit investasi sumber daya manusia, menekankan masuknya perempuan ke pasar kerja hingga menahan masyarakat menabung. Bahkan, tabungan yang ada pun semakin tergerus untuk menutupi kebutuhan hidup selama pandemi. Kesempatan Indonesia untuk memetik bonus demografi makin kecil. Tanpa COVID-19 pun upaya Indonesia untuk mengejar bonus demografi tak maksimal. Usaha berbasis keluarga mengkaitkan dengan peringatan Hari Kependudukan Dunia yang diperingati tiap 11 Juli, lonjakan pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja berkualitas itu perlu jadi perhatian serius semua pihak. Jika Indonesia gagal meraih bonus demografi, Indonesia bisa masuk dalam kelompok negara dengan pendapatan menengah atau sulit menjadi negara kaya. Di tengah sulitnya lapangan kerja, menghidupkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sering dianggap sebagai solusi. Berkaca pada krisis ekonomi 1998, UMKM jadi penyelamat ekonomi masyarakat. Meski harga-harga saat itu melambung tinggi, daya beli masyarakat tetap ada karena masyarakat masih bisa bebas bergerak di luar rumah. Staf ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bidang sinergi ekonomi dan pembiayaan memperkirakan dampak krisis kesehatan pada ekonomi dan sosial tahun 2020 ini akan lebih parah dibanding krisis 1998 dan krisis 2008. Situasi krisis yang tidak terduga membuat dampak sosialnya akan lebih terasa dibandingkan krisis sebelumnya. Krisis akibat COVID-19 ini berbeda, menjadikan
UMKM atau usaha keluarga sebagai solusi masih menjadi perdebatan karena banyak UMKM yang sudah eksis pun ikut terdampak corona. Pembatasan sosial dan jaga jarak yang diberlakukan sebagai protokol kesehatan pencegah penyebaran corona membuat masyarakat tidak bebas bergerak hingga banyak UMKM harus berjuang sekedar bertahan hidup. Situasi ini akan membuat UMKM yang tumbuh akan sangat terbatas dan spesifik. Perubahan perilaku konsumsi dan pengeluaran keluarga perlu disikapi pelaku usaha secara serius. Produk yang dijual maupun modal bisnisnya pun perlu menyesuaikan dengan batasan dan situasi yang ada. Meski sulit, bukan berarti itu tidak bisa dicoba. Nyatanya, survei Divisi Ilmu Konsumen dan Ekonomi Keluarga atau IKEK, Departemen Ilmu Konsumen dan Keluarga IKK, Institut Pertanian Bogor atau IPB menunjukkan ada 3,6% responden mengaku pendapatan mereka justru meningkat selama pandemi COVID-19. Peningkatan pendapatan itu dicapai melalui wirausaha. Mereka mampu menangkap peluang dengan menambah pekerjaan sebagai wirausaha saat pandemi. Wirausaha rumahan secara daring bisa menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Bisnis daring memiliki resiko relatif kecil, khususnya jika hanya menjadi penjual barang orang lain atau reseller, waktu kerja bebas, biaya operasional murah, modal relatif kecil dan bisa menjangkau pasar yang luas. Namun, wirausaha daring perlu memiliki keterampilan terkait teknologi internet maupun media sosial. Sejumlah ide bisnis daring yang bisa dipilih di era kenormalan baru itu lanjut lilik antara lain penjualan makanan beku, sayur buah, atau makanan siap saji, alat sanitasi, pelindung diri, dan vitamin hingga jamu. Selain itu, juga memberikan jasa berupa bimbingan belajar atau pelatihan kompetensi secara daring, hingga konsultasi daring. Tampilan layar salah satu platform dagang daring yang menjual produk UMKM, sejumlah masyarakat memilih belanja daring untuk menghindari interaksi dan bertemu dengan orang lain. Pengembangan usaha berbasis keluarga ini bisa sekaligus dimanfaatkan untuk membangun gerakan kembali keluarga, membuat keluarga memiliki daya lenting tinggi dan mampu beradaptasi terhadap COVID-19. Keluarga yang berketahanan dan produktif akan menjadi pemenang untuk memetik bonus demografi. Selain ekonomi keluarga, budaya gotong royong dan kepedulian sosial perlu terus diperkuat. Budaya saling membantu, baik dalam keluarga besar atau dalam masyarakat umum, bisa menjadi penopang dari program jaring pengamanan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Gotong royong ini pula yang jadi kekuatan besar Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Penyiapan tenaga kerja yang berkualitas juga tidak boleh lengah hingga saat ekonomi mulai bergerak. Sudah tersedia tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Semangat kartu prakerja yang sejatinya disiapkan untuk menghadapi bonus demografi perlu dikembalikan arahnya hingga benar-benar membekali calon tenaga kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan industri. Meski saat ini pelatihan teknis atau hard skill dengan tatap muka langsung masih terbatas, pelatihan bisa diarahkan sementara untuk meningkatkan kompetensi lunak atau soft skill calon pekerja, seperti kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, etika kerja, hingga bahasa Inggris. Persoalan kompetensi lunak itu hingga kini masih jadi hambatan investasi di Indonesia. Setelah itu, pelatihan juga perlu diarahkan untuk menyiapkan pekerja Indonesia memasuki era industri 4.0.
pelaksanaan bekerja dari rumah (work from home) akan makin mempercepat penerapan Industri 4.0. Meski saat ini sudah tersedia berbagai pelatihan teknologi informasi tingkat tinggi seperti rekayasa perangkat lunak, kecerdasan buatan atau analisis data, pelatihan teknologi informasi dasar seperti penggunaan Excel, tetapi diperlukan karena keberagaman pengetahuan masyarakat. Bukan hanya pengetahuan masyarakat yang beragam, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional saat ini sejumlah provinsi sudah menikmati bonus demografi seperti DKI, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Namun, masih banyak provinsi yang masih dalam tahap awal transisi demografi akibat masih besarnya porsi penduduk usia muda seperti di Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Sulawesi Tengah. Karena itu, kebijakan yang diambil di setiap kabupaten atau kota dalam mengelola penduduk menghadapi bonus demografi nasional itu bisa beragam tergantung kondisi masing-masing daerah. Kesenjangan kondisi kependudukan itu menuntut perhatian dan kebijakan pemerintah daerah yang berbeda-beda. Kebijakan yang tepat itu membuat potensi penduduk yang ada bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendukung upaya pencapaian bonus demografi. Meski sulit, usaha apapun tetap diperlukan agar bonus demografi ini tidak berubah menjadi bencana demografi bagi Indonesia. Bonus demografi akan menimbulkan angka pengangguran yang tinggi. Tantangan untuk itu tidak kecil, sehingga dibutuhkan strategi dan koordinasi di antara para pemangku kepentingan dalam satu kolaborasi, sehingga tantangan ini dapat dijawab bersama-sama menjadi lebih mudah. COVID-19 berdampak besar pada kondisi angkatan kerja pada 2020. Dalam visi Indonesia 2045, pemerintah menargetkan 90% angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas. 90% tenaga kerja kita dapat bekerja di lapangan kerja dengan keahlian menengah ke atas. Untuk mendorong produktivitas, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan diharapkan mencapai 65%. Menyadari kondisi dan tantangan target tersebut, strategi yang akan ditempuh pemerintah terdiri dari 3 poin, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keahlian tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan mendorong fleksibilitas dan mobilitas tenaga kerja untuk keluar masuk pasar kerja tanpa terdampak besar pada kesejahteraan. Untuk poin pertama, pemerintah akan mendorong pemulihan dan transportasi ekonomi dengan memulihkan sektor unggulan seperti industri, pengolahan, dan pariwisata. Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan seperti kawasan industri, mendorong investasi, menumbuhkan UMKM. Poin kedua, pemerintah akan mendorong perbaikan skill development sistem yang ada sekarang dengan mereformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi agar lebih berbasis kerja sama industri termasuk pembenahan informasi pasar kerja. Untuk melakukan itu semua, maka harus ada kerjasama antar berbagai pihak. Industri harus menjadi pihak terdepan dalam pengembangan keahlian tenaga kerja. Intinya adalah bagaimana membuat tiap angkatan kerja dapat menyesuaikan keahliannya dengan industri sehingga tidak tertinggal dalam perubahan lapangan kerja. Poin ketiga, dilandasi pada proses reformasi ketenagakerjaan untuk menciptakan ketenagakerjaan yang kondusif dengan membenah regulasi dan reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi sistem kesehatan nasional, serta perbaikan sistem pendidikan. Kita tidak bisa berbicara mengenai angkatan kerja yang lain jika angkatan kerja kita tidak sehat dan tidak memiliki kemampuan hard skill dan soft skill yang mumpuni. Hal ini didapat dari dunia pendidikan dari sekolah untuk mengatasi pengangguran usia muda. Strategi tersebut bisa didekati dengan 2 jalur.
kita bekali kaum muda dengan keterampilan bekerja dan keterampilan untuk berwirausaha. Kemitraan yang inklusif untuk meningkatkan ekonomi kaum muda harus didukung oleh lingkungan. Kajian yang dilakukan oleh IBL bekerja sama dengan Puska Muda Universitas Indonesia ini menghasilkan 4 rekomendasi agar hal tersebut bisa tercapai, yaitu dari sisi kebijakan dan regulasi. Kaum muda menjadi salah satu kelompok yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Peluang untuk bekerja semakin sempit dan juga kesempatan berwirausaha menjadi terbatas. Karena itu, perlu ada kemitraan yang inklusif untuk mendorong kelompok muda bisa berwirausaha di masa pandemi ini dan juga pasca pandemi. Rekomendasi pertama yaitu adanya grand design dan peta jalan peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan pemberdayaan ekonomi pemuda, baik di tingkat pusat maupun daerah. Rekomendasi kedua, harus ada pelembagaan atau kelompok aksi di daerah agar kemitraan berjalan. Rekomendasi berikutnya adalah penguatan peran pendampingan pemuda yang memiliki potensi atau aset dan kemampuan sebagai agen perusahaan atau agensi, sedangkan rekomendasi keempat dari aspek gender, equality, dan social inclusion yaitu memegang teguh prinsip no one left behind dengan cara mengedepankan kepentingan kelompok yang mengalami eksklusi sosial atau termarginalkan dari sistem sosial ekonomi. Para pemangku kepentingan di pusat dan daerah serta pengusaha punya kontribusi besar untuk mendorong ekonomi pemuda. Caranya dengan meningkatkan soft skill serta literasi keuangan kaum muda. Setelah itu dilanjutkan dengan pemberdayaan kaum muda. Soft skill atau keahlian adaptif lebih penting dibanding hard skill atau keahlian teknis agar bisa lebih sukses di jalur pekerja formal. Salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi anak muda di sektor perekonomian adalah dengan merevitalisasi balai latihan kerja yang selama ini sudah ada. Pandemi COVID-19 turut berdampak terhadap peningkatan angka pengangguran di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan lebih melakukan 3 langkah strategis guna menekan angka pengangguran di masa pandemi COVID-19. Langkah strategis itu mulai dari refocusing anggaran hingga perubahan kebijakan untuk mempertimbangkan kelangsungan usaha dan perlindungan bagi pekerja. 3 langkah tersebut adalah pertama, Kemenaker tetap melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas melalui program BLK Tanggap COVID-19. Dalam program ini, peserta pelatihan tidak hanya mendapatkan keterampilan tetapi juga mendapatkan insentif pasca pelatihan. Selama masa pandemi, sejumlah BLK juga difungsikan sebagai dapur umum dan sentra produksi alat. Pencegahan penyebaran COVID-19 seperti hand sanitizer, APD, masker, wastafel portable, serta produk makanan olahan. Seluruh hasil produksi BLK didistribusikan secara gratis bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Kedua, program membangun perluasan kesempatan kerja bagi pekerja atau buruh terdampak COVID-19 berupa program padat karya dan kewirausahaan. Ketiga, Kemenaker juga telah membuka layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan bagi pekerja atau buruh keselamatan dan kesehatan kerja K3 di perusahaan. Ketiga langkah strategis tersebut selaras dengan 6 jaring pengaman sosial pemerintah dalam mengatasi COVID-19, yakni pertama, stimulus ekonomi bagi pelaku usaha agar dapat bertahan di masa pandemi, serta tetap mampu mempekerjakan pekerja atau buruh. Kedua, insentif keringanan pajak penghasilan maupun bunga kredit bagi para pekerja di sektor formal. Ketiga, program jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial bagi para pekerja formal maupun pekerja informal. Keempat, prioritas kartu prakerja bagi korban ter-PHK dan dirumahkan. Posisi Kemenaker dalam program kartu prakerja ini menjadi mitra aktif melalui platform Sisnaker. Kelima, masifikasi program padat karya dan kewirausahaan untuk penyerapan tenaga kerja.
Keenam, perlindungan terhadap pekerja migran baik di negara penempatan maupun setelah kembali ke tanah air. Sebagaimana diketahui, sebelum pandemi COVID-19, kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia sedang mengalami tren positif. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pengangguran yang kian menurun hingga tercapai 4,9% pada Februari 2020. Tren positif itu tidak lepas atas kerja keras pemerintah bersama stakeholder ketenaga kerjaan baik dalam hal peningkatan kompetensi dan produktivitas, menjaga kondusivitas hubungan industrial, serta berbagai program perluasan kesempatan kerja di masyarakat. Namun, pandemi COVID-19 memberikan dampak di seluruh sektor perekonomian yang muaranya pada sektor ketenaga kerjaan. Data yang dihimpun Kemnaker menunjukkan pekerja terdampak COVID-19 pada sektor formal maupun informal mencapai 1,7 juta orang. Untuk itu, Kemnaker terus mengantisipasi penambahan pengangguran yang diperkirakan mencapai 2,92 juta hingga 5,23 juta orang. Kemnaker juga berusaha menekan angka pengangguran agar tidak tembus 2 digit. Mungkin hanya itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.